Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal penelitian tentang ekotoksikologi dengan subtema toksisitas dan toksisitas perairan dan sedimen. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih. Nama saya Putri Mediana Salsabila dengan NIM 2150 80 107 111 027, mata kuliah Ekotoksikologi kelas M04, nomor absen 30, dan kebagian subtema toksisitas perairan dan sedimen dengan dosen pengampu Bapak Atabi. Nah, pada kesempatan kali ini judul jurnal penelitian yang saya pilih yaitu yang pada di layar nih, dengan judul Geokimia dan Asesmen Pencemaran Logam Berat Kadmium, Cu, dan Zinc pada Sedimen Permukaan Estuari Batu Rasa Bangka, dengan jurnal Kelautan Tropis yang dipublikasi pada bulan Maret 2023, volume 26, nomor 1. Oke, di sini saya akan ada 4 kategori yang akan direview jurnal. Yang pertama, deskripsi lokasi, materi dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, deskripsi lokasi. Jadi lokasi penelitian di jurnal penelitian kali ini yaitu di Sungai Batu Rasa, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkal Pinang. Jadi Sungai Batu Rasa sendiri ini masuk dalam wilayah lintas Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang nih, dengan total panjang sekitar 82,6 km. Sungai Batu Rasa ini menerima masukan bahan organik dan anorganik dari beberapa aktivitas manusia di sepanjang sungai, seperti permukiman, penambangan tanah ilegal, peternakan ayam, PLTU, pelabuhan, dok kapal, dan tambak udang. Jadi pada penelitian kali ini menggunakan pengukuran logam berat secara partisi atau fraksinasi geokimia logam berat pada sedimen. Karena menurut Bastami et al. Pada tahun 2018, penelitian dengan menggunakan logam berat secara fraksinasi geokimia ini memberikan informasi yang lebih akurat terhadap ketersediaannya terhadap biota laut. Partisi geokimia logam berat juga dapat menginvestigasi karakteristik sumber logam berat, baik dari alami dan antropogenik. Nah, pada kali ini analisisnya menggunakan analisis kontaminan faktor atau CF, indeks geoakumulasi atau IGEO, dan pollution load index atau PLI. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membantu mengkarakterisasi tingkat dan sumber kontaminasi pada sedimen dan sebagai alat yang secara efektif melindungi ekosistem estuari. Nah, tujuan penelitian sendiri ini untuk mengkaji karakteristik logam geokimia dan menilai tingkat kontaminasi logam berat kadmium, Cu, dan zinc pada sedimen estuari Batu Rasa Bangka. Nah, oke, selanjutnya ini kita beralih ke materi dan metode. Pengambilan sampel sedimen dilakukan pada bulan Mei 2022. Penelitian dilakukan pada perairan estuari Batu Rasa Bangka. Nah, di sini tuh terdiri dari 6 stasiun. Jadi yang pertama, sampel sedimen permukaan sepanjang 0 sampai kurang lebih 10 cm dikoleksi dengan menggunakan alat grep. Kemudian dimasukkan dalam wadah plastik yang telah dicuci dengan larutan asam. Selanjutnya disimpan dalam cold box yang telah diberi es batu. Lalu di laboratorium, sampel sedimen tersebut disimpan pada suhu minus 200 derajat Celcius. Selanjutnya ada juga analisis total organic carbon atau TOC sedimen. Nah, TOC sedimen ini menggunakan metode Walke-Blake. Untuk tekstur sedimen dianalisis dengan menggunakan metode pipet. Sampel sedimen untuk analisis fraksinasi geokimia logam berat dikeringkan terlebih dahulu nih pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu selanjutnya dihaluskan dengan mortar. Oke, selanjutnya sampel sedimen tersebut yang sudah dihaluskan kemudian dianalisis dengan ekstraksi secara simultan, sequential extraction procedure. Prosedur ekstraksi secara simultan yang menghitung konsentrasi logam berat dibagi menjadi 5 komponen nih, yaitu ada exchangeable logam berat dalam sedimen yang berikatan dengan humic substance. Yang kedua ada karbonat berikatan dengan karbonat. Yang ketiga, mangan V oxide berikatan dengan oksida mangan besi. Yang keempat, organik berikatan dengan bahan organik. Dan yang kelima, residual berkaitan atau berikatan dengan mineral sedimen. Nah, kemudian analisis data untuk melakukan asesmen kontaminasi logam berat kadmium, Cu, dan zinc menggunakan tiga analisis nih. Yang pertama ada analisis indeks beban pencemaran atau pollution load index atau PLI.
kedua faktor kontaminasi, contamination factor atau CF, dan yang ketiga indeks geoakumulasi atau IGEO. Nah, yang pertama ada indeks beban pencemaran atau pollution load index atau PLI. Nah, jadi PLI sendiri ini merupakan cara menilai tingkat kontaminasi untuk berbagai elemen dan dihitung dengan formula sebagai berikut nih. PLI sama dengan CF1 dikali CF2 dikali CF3 hingga CF ke N tutup kurung 1 per N. Dengan keterangan yang berada di layar teman-teman dan nilai PLI, dan ada keterangan nih, jika nilai PLI di atas 1 menunjukkan adanya pencemaran atau kontaminasi logam, sedangkan bila di bawah 1 tidak ada pencemaran atau kontaminasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada faktor kontaminasi atau CF atau contamination factor. Nah, CF ini dapat digunakan untuk menilai tingkat kontaminasi logam berat antropogenik. CF dihitung dengan pengukuran rasio konsentrasi tiap elemen dalam sedimen dengan background value nih teman-teman, dengan rumus sebagai berikut. CF sama dengan CN per C background atau BN dengan keterangan yang ada di layar, dan ada keterangan tambahan jika CF itu dibagi dalam 4 klasifikasi. Yang pertama, tingkat kontaminasi rendah dengan nilai CF kurang dari 1. Yang kedua, tingkat kontaminasi sedang dengan nilai CF di antara 1 dan 3. Yang ketiga, tingkat kontaminasi cukup dengan nilai CF di antara 3 sampai 6. Dan tingkat kontaminasi sangat tinggi, yaitu dengan nilai CF melebihi 6. Ini ada IGEO, yaitu untuk menentukan tingkat kontaminasi logam berat dalam sedimen menggunakan indeks geoakumulasi dengan rumus IGEO sama dengan log 2CN dikali 1,5 BN dengan keterangan yang ada di layar teman-teman, yaitu CN sama dengan konsentrasi elemen N pada sampel sedimen, BN konsentrasi background pada elemen N, dan dengan keterangan tingkat kontaminasi logam berat pada indeks geoakumulasi ini dibagi dalam 7 kelas, yaitu tidak tercemar, IGEO dengan kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, tidak tercemar hingga tercemar sedang, yaitu IGEO di antara 0 dengan 1, tercemar sedang 1, IGEO di antara 1 dengan 2, tercemar sedang hingga berat atau parah, IGEO di antara 2 dan 3, tercemar berat atau parah, IGEO di antara 3 dan 4, tercemar berat parah hingga sangat berat, IGEO di antara 4 dan 5, dan tercemar sangat berat dengan skor IGEO melebihi dari 5. Oke, selanjutnya ke hasil dan pembahasan nih. Distribusi ukuran butiran sedimen yang ditemukan pada perairan Batu Rasa menunjukkan adanya variasi seperti tabel yang ada di layar teman-teman. Jadi di sini perairan Batu Rasa menunjukkan partikel pasir lebih dominan nih pada stasiun 1 hingga stasiun ke-6. Hal tersebut diduga kecepatan arus pada perairan Batu Rasa relatif kuat. Tingginya presentasi fraksi pasir umumnya dicirikan oleh kuatnya kecepatan arus. Nah, pada tabel juga ditunjukkan nih kalau nilai TOC atau total organic carbon yang diperoleh di perairan Batu Rasa ini berada pada tingkat yang rendah hingga tinggi nih. Penilaian TOC sedimen berdasarkan USAPA pada tahun 2002 dibagi 3 kategori, yaitu rendah kurang dari 1%, sedang lebih dari 1 hingga 3, dan tinggi lebih dari 3%. Nah, nilai TOC yang diperoleh baik tinggi maupun rendah pada sedimen perairan Batu Rasa ini bila dikaitkan dengan ukuran butir sedimen yang diperoleh sangat menentukan konsentrasi TOC. Nah, di sini tingginya presentasi partikel halus, lumpur plus liat pada stasiun 5 nih, perairan Batu Rasa diikuti juga dengan tingginya konsentrasi TOC pada stasiun 5 juga nih, bisa diperhatikan pada tabel ya. Nah, perairan dengan presentasi pasir relatif tinggi pada umumnya mengandung TOC yang lebih rendah dibandingkan dengan komposisi partikel halus. Oke, next. Jadi selain pengukuran butiran sedimen dan total organik karbon atau TOC, nah kita juga di sini di jurnal penelitian ini juga dilakukan pengukuran fraksinisasi logam berat. Nah, yang terdiri dari logam berat kadmium, Cu dan zinc nih. Pada gambar pertama ini merupakan fraksinisasi logam berat kadmium yang dibagi menjadi 5 fraksinisasi ya. Ada fraksi exchangeable, fraksi karbonat, fraksi reducible, fraksi oxidizable, dan fraksi residual. Ini pada logam berat kadmium. Nah, next, sedangkan gambar ini fraksi-fraksi pada logam berat Cu, dan sedangkan gambar yang ketiga ini
merupakan fraksi dari logam berat zinc. Oke, secara umum fraksi residual atau F5 yang merupakan bagian stabil memperlihatkan toksisitas yang rendah dan tidak tersedia untuk diabsorpsi oleh biota perairan atau non-bioavailable. Nah, tingginya presentasi fraksi residual logam berat Cu dan zinc pada sedimen juga ditemukan nih selain di perairan Batu Rasa, yaitu ditemuin pada perairan Delta Berau, Kalimantan Timur. Nah ini nih, tingginya F5 pada Cu dan zinc. Ini pada logam berat Cu, F5 sangat tinggi, dan ini pada logam berat zinc F5 itu sangat tinggi. Nah, sedangkan fraksi non-residual atau labile fraction merupakan penjumlahan dari F1, fraksi exchangeable, F2, F3, dan F4. Nah, fraksi non-residual ini atau bagian yang tidak stabil ini mudah terserap dalam butiran sedimen, memiliki tingkat bioavailabilitas tersedia dalam tubuh biota dan mobilitas yang tinggi serta berasal dari aktivitas manusia nih. Nah, balik lagi nih pada slide yang fraksinisasi logam berat yang di kadmium nih. Pada presentasi fraksinisasi logam berat kadmium pada perairan Batu Rasa lebih terikat pada fraksi non residual yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu fraksi non residual sendiri F1 ditambah F2 ditambah F3 dan ditambah F4 atau non-resisten dengan presentasi 100%. Nah, pada gambar ini. Nah, tingginya presentasi fraksi non-residual atau non-resisten bila dibandingkan dengan fraksi residual pada perairan Batu Rasa menunjukkan masukan logam berat kadmium utamanya berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik daripada sumber alami. Kondisi logam berat kadmium sendiri juga menunjukkan adanya potensi atau fraksi non-residual lebih besar dari 40%. Mobilitas logam dan bioavailabilitas pada permukaan sedimen. Nah, sumber masukan dari antropogenik perairan Batu Rasa ini diduga berasal dari aktivitas penambangan timah nih. Aktivitas penambangan timah dapat menghasilkan limbah cair berupa logam berat kadmium ini sendiri, timbal, Cr, Sn, Hg, Cu, dan zinc. Nah, next pada tabel kedua ini merupakan tabel faktor kontaminasi, indeks geoakumulasi, indeks beban pencemaran, dan indeks potensi resiko ekologi di perairan estuari Batu Rasa nih. Nah, pada perairan estuari Batu Rasa sendiri diperoleh nilai faktor kontaminasi kadmium, Cu, dan zinc pada tabel 2 tersebut berkisar antara 2,280 hingga 2,837. Terus 0,233 hingga 0,571, dan untuk zinc 0,081 hingga 0,486. Nilai CF untuk logam Cu dan zinc yang diperoleh pada sedimen perairan estuari Batu Rasa menunjukkan tingkat kontaminasi rendah atau CF kurang dari 1. Sedangkan nilai CF pada logam kadmium menunjukkan tingkat kontaminasi sedang karena nilai CF-nya ini di antara 1 dan 3. Kemudian nilai CF logam kadmium pada sedimen perairan estuari Batu Rasa masih tergolong lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai CF logam kadmium yang ditemukan pada sedimen perairan Segara Anakan di Cilacap. Nah, sedangkan nilai indeks geoakumulasi atau IGO untuk logam berat kadmium, Cu, dan zinc pada sedimen perairan estuari Batu Rasa menunjukkan kisaran antara 0,60 hingga 0,92. Dan terus untuk zinc itu minus 2,96 hingga minus 1,39 dan minus 4,21 hingga minus 1,63. Nah, nilai indeks geoakumulasi logam kadmium pada perairan estuari Batu Rasa berada pada status tidak tercemar hingga tercemar sedang dikarenakan nilai indeks geo ini di antara 0 sampai 1. Nah, sedangkan untuk logam Cu dan zinc memiliki status tidak tercemar karena nilai IGO ini kurang dari sama dengan 0. Status tidak tercemar IGO pada IGO logam Cu dan zinc serta status tidak tercemar hingga tercemar sedang pada logam kadmium juga ditemukan pada perairan estuari Sungai Yangtze, Cina. Nah, nilai indeks beban pencemaran PLI dan indeks potensi resiko ekologi atau RI pada sedimen perairan estuari Batu Rasa berkisar antara 0,37 hingga 0,90 dan 70,14 hingga 86,43 nih. Nilai PLI yang diperoleh pada perairan sedimen
estuari batu rasa ini menunjukkan kategori tidak tercemar karena PLI-nya kurang dari 1. Oke, jadi kesimpulannya nilai CF untuk logam Cu dan zinc yang diperoleh pada sedimen estuari batu rasa menunjukkan tingkat kontaminasi rendah, sedangkan nilai CF logam CD, logam kadmium menunjukkan tingkat kontaminasi sedang. Nah, selanjutnya nilai indeks geoakumulasi atau IGEO logam kadmium berada pada status tidak tercemar hingga tercemar sedang, sedangkan untuk logam Cu dan zinc memiliki status tidak tercemar. Nah, berikutnya nilai PLI atau Pollution Load Index yang diperoleh menunjukkan kategori tidak tercemar. Fraksinasi atau partisi geokimia logam berat kadmium, Cu, dan zinc dalam sedimen dicirikan dengan adanya fraksi exchangeable, dan yang kedua fraksi karbonat, fraksi reducible atau Fm mangan oxide, fraksi oxidizable, dan fraksi residual. Nah, pada logam berat Cu dan zinc utamanya cenderung tersimpan atau terikat pada fraksi residual. Fraksi residual sendiri tadi adalah jumlah dari F1 ditambah F2 ditambah F3 dan F4. Fraksi residual yang dominan menunjukkan logam berat Cu dan zinc ini berasal dari sumber yang alami. Oke, secara umum ya, fraksi residual yang merupakan bagian stabil memperlihatkan toksisitas yang rendah dan tidak tersedia untuk diabsorpsi oleh biota perairan atau non-bioavailable. Nah, fraksinisasi logam berat kadmium lebih terikat pada fraksi non-residual atau non-resisten. Tingginya presentasi fraksi non-residual atau non-resisten menunjukkan masukan logam berat kadmium yaitu berasal dari aktivitas manusia nih atau antropogenik daripada sumber alami. Evaluasi resiko dari logam berat kadmium yaitu resiko atau bahaya sangat tinggi hingga tinggi, sedangkan logam berat Cu dan zinc tidak beresiko atau berbahaya hingga rendah. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa logam berat kadmium kemungkinan berbahaya bagi lingkungan serta memiliki mobilitas lebih tinggi daripada logam lain, sehingga beresiko lebih tinggi tersedia dalam tubuh biota. Oke, sekian review jurnal penelitian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.